Masjid kuno Bayan Bele merupakan bukti Islam masuk di Pulau Lombok sekitar awal abad ke-16. Dilihat dari bunyi dua kalimat syahadatnya dari kitab fikih, suluk, sarwadadi, dan lontar yang menjadi pedoman pemeluk agama Islam pada masa awal di Lombok. Setelah Raja Lombok yang berkedudukan di Teluk Lombok menerima Islam sebagai agama kerajaan, dari Lombok agama Islam dikembangkan ke seluruh wilayah kerajaan tetangga seperti Langko, Pejanggi, Parwa, Sarwadadi, Bayan, Sokong, dan Sasak. Masjid kuno Bayan Bele adalah peninggalan terpenting dan terbesar yang dapat dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian tentang perkembangan peradaban Islam di Pulau Lombok pada umumnya, di Bayan pada khususnya. Bila diperhatikan bentuk, ukuran, dan gaya arsitekturnya, terdapat persamaan yang mendasar dengan bangunan masjid kuno lainnya. Bentuk dasar bangunan busur sangkar, konstruksi atap tumpang dengan hiasan puncak berupa mahkota yang merupakan ciri khas dari bangunan masjid pada periode perkembangan Islam di Indonesia. Letak bangunan berada pada tempat yang tinggi, tata letaknya berdampingan dengan makam tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Bayan. Kesemuanya itu menunjukkan adanya kesamaan konsepsi pemikiran masyarakat pendukung kebudayaan itu atau Islam di Bayan dengan masyarakat pra-Islam. Sikap konsisten masyarakat Bayan yang selalu berusaha untuk tidak mengubah bentuk maupun bahan bangunan yang digunakan dengan alasan kepercayaan menunjukkan bahwa intensitas pengaruh kebudayaan lama pada masyarakat Bayan sangat kuat. Sebagaimana dituturkan oleh pemangku adat Bayan, bahwa bahan atap bangunan masjid harus diambil dari tempat khusus di desa Senaru. Bila atapnya rusak atau hancur, perbaikannya harus pada tahun alif yang datangnya sewindu atau 8 tahun sekali. Pembebanan biayanya pun secara tradisional telah terbagi kepada masyarakat desa di sekitarnya, yaitu atap sebelah utara diperbaiki oleh Desa Anyar, atap sebelah timur Desa Luluan, atap sebelah selatan Desa Bayan, dan atap sebelah barat Desa Sukadana. Pelaksanaan perbaikan secara gotong royong dipimpin oleh pemangku adatnya. Berikut kita dengarkan ulasan dan sejarah singkat tentang Wetu Telu yang ada di Desa Bayan. Islam dulu, sehingga di Datu ini setelah sanggup melaksanakan syiar agama Islam di wilayahnya Bayan ini, sehingga dijulukilah Raden atau Rahadian seperti ini kata. Nah, kenapa Bayan ini sendiri sebelum ada masjid kuno, sebelum Datu Bayan menerima agama Islam itu juga berkelompok-kelompok namanya kampung ini kita. Ada desa Keling, ada Karangasem, ada segala macam namanya ya. Tetapi setelah Datu Bayan menerima agama Islam, makanya di masjid kuno ini disebut Masjid Kuno Bayan. Cuma sebenarnya di masjid ini kayak yang nama Bayan ini kayak, karena Bayan menurut para ahli agama kan dalam penerangan seperti ini kayak ini Bayan itu terang. Jadi menurut para dakwah yang lain itu, jadi nama Bayan ini adalah yang ada satu-satunya nama desa yang ada di dalam Al-Quran seperti ini kata. Jadi setelah menerima agama Islam, barulah nama lokasi ini Bayan seperti ini kata. Sampai nama kecamatannya. Nah, kalau dulu belum namanya Datu Bayan dulu. Sebelum Islam nih kata. Ada namanya kejawa-jawaan juga. Ada namanya Datu Daha, ada namanya Datu Kling. Nah, tetapi saya diketahui sama syiar agama yang datangnya dari Jawa itu Pelunggu mungkin lebih wikan nih siapa yang sebenarnya membawa kemari nih yang serahkan sama Pelunggu. Kemudian itulah diterima oleh Datu Bayan, karena Datu Bayan ini
wilayah kekuasaannya terlalu luas dulu. Dari Talbalu sampai dengan Nangareduh. Nangareduh itu dari perbatasan Lombok Barat dan Lombok Utara ini. Itulah batasnya Lombok kekuasaan Datu Bayan. Nah, oleh karena itu mungkin ada unsur politiknya juga. Kalau datunya sudah kita Islamkan, otomatis masyarakatnya akan masuk agama Islam. Nah, seperti ini kan dulu, okay? Jadi tentang lebih dalamnya nih kok yang serahkan sama Puluwo saja gitu. Nanti yang berguru walaupun pernah risetnya cuma yang tolak ya, antara lain jangan sekali disebut waktu telu itu sembahyangnya 3 kali itu salah total nih kata. Oleh karena itu para leluhur kita mengadakan kalau tentang tuntutan agama, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina katanya itu. Yang dimaksudkan untuk menuntut ilmu sebagaimana yang sebenarnya. Oleh karena itu antara adat dan agama di sini masih seiring. Dia mari katakan agama adat itu sendiri daripada agama seperti ini kata. Jadi kita pertahankan bahwa kami itu adalah Islam sejati katakan saja. Ini kita. Bertelur. Ini seperti burung Pak, burung, unggas, bebek dan lainnya itu bertelur. Sehingga tiuk mentelur, kemudian menganak. Ini seperti manusia Pak melahirkan. Sehingga tiuk mentelur menganak. Inilah makna waktu dulu Pak. Ya. Kemudian kami juga menambahkan bahwa di Bayan Pak. Jadi unsur 3 itu tetap kami laksanakan Pak. Betul dulu. Jadi ada 3 unsur. Ada pemerintahan, ada adat, ada agama Pak. Nah ketika kita berbicara suku pemerintahan Pak, ada Pak Kades Pak, Pak Desa yang memegang pemerintahan. Kemudian yang kedua ada adat Pak, adat. Itu yang memegang pimpinan tertingginya pemangku adat Bayan Pak, ada Tamono. Kemudian ada agama Pak, yang memegang unsur kiai pengulunya Pak. Dia punya satu bagian tapi fungsinya berbeda, tapi tetap dalam beriringan satu sama lain Pak. Tidak boleh pisah. Sehingga kepada saya itu pimpinan pemerintahan, kemudian kiai pengulu pimpinan agama, adat itu pemangku yang memegang Pak, bersama peranata yang lainnya. Gitu. Inilah makna waktu itu yang ada di Bayan. Nah ketika kita sudah berbicara mengenai makna waktu itu maka akan muncul harmonisasi Pak. Hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sama manusia. Inilah makna waktu dulu yang ada di Bayan ini Pak. Ini mengenai makna waktu dulu. Sehingga apapun bentuk kegiatan upacara adat di Bayan Pak, selalu kiai pengulu itu ngambil peran Pak. Baru sahnya acara yang kami lakukan di Bayan dengan doa kiai pengulu itu baru selesai Pak. Satu contoh, ketika ada upacara maulid adat Pak di Masjid Kuno. Jadi semua masing-masing gubuk itu sibuk Pak untuk melakukan persiapan ala kadarnya. Sehingga pusatnya di Masjid Kuno Pak. Jadi doa kiai pengulu itu yang mengusahakan acara kami sebagai pimpinan doa zikir Pak. Ini mana waktu itu yang ada di Bayan Pak. Waktu itu yang ada di Bayan. Bukan waktu Pak, waktu dulu. Waktu. Jadi waktu dulu itu adat bukan agama Pak. Ini sebagai tambahan Pak dari tiang. Jadi tiang nama tiang Raden Wikto Kusuma sebagai majelis kepala desa di Bayan Pak. Terima kasih. Nah, kalau katakan orang tua yang menjelaskan, jangan beda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.